pagi anak-anak semuanya di rumah. Kembali berjumpa di pelajaran IPS kelas 8 secara online bersama Pak Jafar Sabarudin. Baiklah, sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa secara bersama-sama dalam doa mulai. Ya, materi pokok kita pada pagi hari ini masih tetap sama seperti kemarin, yaitu pengaruh interaksi sosial pada kehidupan sosial dan kebangsaan. Kemudian submaterinya pluralitas masyarakat Indonesia. Tujuan pembelajarannya 3.2.8 masih seperti kemarin. Kemudian pada materi hari ini kita akan membahas mengenai menjelaskan perbedaan pekerjaan yang ada di Indonesia dengan tepat. Kemudian kita diharapkan bisa memahami perbedaan pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat Indonesia dengan tepat. Kemudian kita diharapkan bisa memberi contoh bagaimana cara menghayati atau menghargai perbedaan tersebut. Kemudian tugas keterampilannya yaitu kalian diminta untuk membuat clipping tentang keanekaragaman pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat Indonesia. Baiklah, kita lihat di gambar, ini adalah tarian-tarian yang ada di daerah kita, yaitu Nusa Tenggara Timur. Nah, yang gambar ini ditarikan oleh beberapa gadis muda dan remaja, anak-anak remaja, yaitu tari Padoa dari daerah Sabu. Kemudian ada juga tari Hedung dari Flores Timur. Kemudian ada tari penyambutan tani dari Kupang, yaitu penyambutan tamu, yaitu tari Karanya. Kemudian ada tari Likurai dari Belu. Kemudian ini tarian dari Rote. Kemudian ada juga tarian dari Sika Maumere, ya. Salah satu keragaman budaya Indonesia dalam perwujudan tarian daerah asal NTT. Baiklah, kita langkah pada materi, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan budaya Indonesia. Kemudian materi yang kedua, peran dan fungsi keberagaman budaya. Kita lihat pada pertemuan kemarin kita sudah melihat faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan budaya Indonesia. Yang pertama, perbedaan lokasi, kemudian perbedaan agama dan keyakinan, yang ketiga perbedaan suku bangsa, dan keempat perbedaan pekerjaan. Baiklah, pada pertemuan kali ini akan kita lihat yaitu poin nomor 4, perbedaan pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jenis-jenis pekerjaan terbagi dalam dua sektor, yaitu sektor formal dan maupun non-formal. Pekerjaan sektor formal adalah berbagai pekerjaan yang dijalankan oleh pelaku usaha resmi, baik pemerintahan maupun swasta. Ciri-ciri pekerjaan formal, individu terikat secara langsung oleh sistem yang berlaku. Dengan demikian mereka bekerja dengan penuh aturan dan sifatnya mengikat. Contoh, karyawan bank, pegawai pemerintahan, guru di sekolah, kemudian karyawan swasta, dan lain-lain yang bersifat mengikat dan memiliki aturan sendiri yang mengikat. Baiklah, kita lihat jenis pekerjaan non-formal. Tadi kita sudah lihat jenis pekerjaan formal, contohnya yaitu guru-guru yang sering anak kalian semuanya melihat di sekolah, kemudian pegawai negeri yang bekerja di kantor, kemudian pegawai bank yang kerja di bank. Itu contoh-contoh pekerjaan yang bersifat formal atau resmi. Kemudian jenis pekerjaan non formal adalah jenis pekerjaan dilakukan secara mandiri dan tak tergantung pada pihak lain.
Contoh pekerjaan ini sering kita lihat sehari-hari, misalnya pedagang bakso keliling, kemudian tukang gorengan, dan lain-lain yang sifatnya tidak mengikat. Artinya bahwa pekerjaan tersebut tergantung orang tersebut. Apabila ingin libur, ia dapat libur sesuka waktu, sewaktu-waktu, dan berbagai jenis profesi usaha mandiri lainnya. Ya, itu namanya jenis pekerjaan secara non-formal. Kemudian hikmah perbedaan pekerjaan. Yang pertama, bahwa semua pekerjaan itu mulia selama pekerjaan tersebut bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Guru, polisi, dokter, petani, dan tukang pijat sama-sama pekerjaan mulia dan lain-lain. Kemudian tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi derajatnya, semua profesi saling membutuhkan. Tanpa guru tidak akan ada polisi dan dokter. Tanpa petani, tukang pijat, dan polisi dapat mengalami kelaparan, demikian seterusnya. Rantai kehidupan manusia tersusun sedemikian rupa sehingga saling membutuhkan satu dengan yang lain. Baiklah, kita lanjutkan yang materi berikutnya, yaitu peran dan fungsi keberagaman kebudayaan di Indonesia. Peran yang pertama yaitu sebagai daya tarik bangsa asing. Indonesia adalah salah satu tujuan wisata dari berbagai negara. Salah satu daya tarik wisatawan mancanegara adalah kekayaan budaya bangsa Indonesia. Kita lihat di gambar contoh perhelatan Sendra Tari Ramayana, biasa diselenggarakan, ya, tari balet Ramayana yang dilakukan di Candi Prambanan di Yogyakarta. Ya, salah satu sendra tari yang banyak menyedot perhatian wisatawan negara asing. Dengan demikian akan diharapkan mampu menghasilkan keuntungan secara ekonomi. Kemudian yang kedua yaitu sebagai tempat untuk mengembangkan kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional adalah puncak dari kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah akan memperkaya kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional merupakan suatu kebudayaan yang didukung oleh sebagian besar warga satu negara dan memiliki syarat mutlak bersifat khas dan dibanggakan, serta memberikan identitas terhadap warga serta menciptakan jati diri bangsa yang kuat. Artinya bahwa kekayaan daerah yang kita miliki akan memberikan dampak yang kuat terhadap kebudayaan nasional. Kenapa demikian? Karena kebudayaan nasional adalah puncak dari kebudayaan daerah. Contoh, misalnya pakaian batik dan tenun khas daerah merupakan salah satu contoh budaya nasional hasil dari budaya lokal yang sudah diakui sebagai budaya nasional, sebagai ciri-ciri nasional. Dengan demikian budaya lokal menjadi budaya nasional yang ikut memperkuat identitas nasional. Kemudian yang ketiga, fungsi yang ketiga yaitu tertanamnya sikap toleransi. Perbedaan kekayaan budaya bangsa Indonesia merupakan tantangan bersikap toleran. Keragaman budaya atau perbedaan budaya yang dimiliki semakin menambah kesadaran masyarakat bahwa pada hakikatnya manusia memiliki perbedaan. Karena itu, perbedaan kebudayaan adalah hal yang biasa, tidak perlu dipertentangkan. Karena semua suku atau masyarakat memiliki kekhasan dan pedoman hidup masing-masing. Kemudian, setiap budaya ingin dikembangkan, perlu sikap saling mendukung serta kebersamaan dalam upaya mengembangkan kebudayaan. Apa demikian? Karena kebudayaan Indonesia bukan milik satu suku bangsa saja, tetapi menjadi milik seluruh rakyat Indonesia. Kita lihat di gambar
keragaman budaya perlu disyukuri bangsa Indonesia, karena dengan keragaman itulah memperkaya identitas nasional. Ya, sangat variatif dan kaya sekali kebudayaan Indonesia. Kemudian fungsi yang keempat yaitu saling melengkapi hasil budaya. Kebudayaan sebagai hasil pemikiran dan rekreasi manusia tidak pernah sempurna. Keanekaragaman budaya di Indonesia justru memberikan kesempatan untuk saling mengisi. Sebagai contoh, masyarakat Indonesia di berbagai daerah memiliki berbagai corak seni bangunan, lukis, kain tenun, dan sebagainya dengan ciri yang tersendiri. Kemudian, kekayaan corak seni tersebut apabila berinteraksi akan menghasilkan inovasi budaya baru yang sangat berharga. Ya, dari keterbatasan, dari kekurangan setiap budaya, kemudian apabila ada inovasi untuk menyatukan hasil-hasil budaya tersebut, maka akan menghasilkan sebuah mahakarya yang luar biasa, spektakuler, atau mahakarya yang hebat. Ya, contoh misalnya Festival Tarian Nusantara. Di situ semua tarian dipersatukan, dikumpulkan menjadi satu, kemudian diadakan festival, akan kelihatan di mana ada satu kebudayaan yang unggul tetapi memiliki kelemahan di satu sisi. Ada juga kebudayaan yang lemah di sisi lain dalam satu kebudayaan yang unggul tetapi memiliki kelebihannya sendiri. Itu sebabnya sangat atraktif dan memiliki kekayaan yang luar biasa. Dan yang kelima, fungsi yang kelima yaitu mendorong inovasi kebudayaan. Ya, inovasi atau perbaikan atau penyempurnaan untuk menjadi lebih baik dari hal-hal yang sudah ada, berinovasi, cari bentuk baru. Kemudian bentuk-bentuk inovasi kebudayaan dapat terjadi karena akulturasi dan asimilasi. Akulturasi artinya perkawinan atau pertemuan antar dua budaya tetapi tidak menghilangkan budaya asli. Contohnya budaya Indonesia kemasukan budaya-budaya dari India, tapi budaya Indonesia sendiri tidak hilang dengan begitu saja. Tapi terjadinya akulturasi, tidak menghilangkan budaya setempat. Kemudian ada juga asimilasi, perkawinan dua budaya kemudian melahirkan sebuah budaya baru. Ya. Contoh inovasi kebudayaan, dorong inovasi kebudayaan dalam hal ini, yaitu contoh inovasi budaya adalah Menara Masjid Kudus yang memiliki bentuk yang sama dengan Balai Kulkul Pura Taman Ayu di Bali. Walaupun bentuknya sama, tetapi fungsinya berbeda. Interaksi budaya di atas menunjukkan sikap toleransi masyarakat pada masa lalu. Ya, kita lihat di gambar ini. Menara Masjid Kudus pintas mirip dengan kuil Balai Kulkul yang ada di Bali. Balai Kulkul sendiri fungsinya sebagai tempat peribadatan keagamaan umat Hindu. Kemudian Menara Kudus sendiri fungsinya sebagai tempat untuk mengumandangkan ajak dan menabuhkan beduk, menunjukkan waktu sholat. Ya, itulah hasil inovasi budaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Baiklah, setelah kita mendengarkan materinya tadi, yaitu materi perbedaan, pekerjaan, dan peran dan fungsi keberagaman kebudayaan Indonesia, maka kesimpulan yang dapat kita ambil yang pertama yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi keragaman kebudayaan adalah perbedaan pekerjaan. Dan poin yang kedua, semua jenis pekerjaan baik formal maupun non-formal derajatnya sama dan mulia, karena semua jenis pekerjaan saling membutuhkan dalam membentuk rantai kehidupan yang indah dan sempurna. Kemudian poin yang ketiga, peran dan fungsi keberagaman kebudayaan di Indonesia adalah antara lain A. Satu, sebagai daya tarik bangsa asing. Kemudian yang B atau yang kedua, mengembangkan kebudayaan nasional.
Yang ke-C atau yang ketiga, tertanamnya sikap toleransi. Yang ke-D atau keempat, saling melengkapi hasil budaya. Yang ke-E atau keempat, mendorong inovasi kebudayaan. Baiklah, setelah mendengarkan materi tadi, maka saya mengharapkan anak-anakku sekalian di rumah untuk mempunyai aktivitas belajar di rumah. Setelah kita mengamati budaya dan hasil budaya, baiklah, kita akan tugas kalian di rumah atau aktivitas belajar kalian di rumah, yaitu amatilah budaya dan hasil budaya asal kedua orang tuamu. Misalnya orang tuamu, pilih salah satu. Misalnya orang tuamu bapak berasal dari sabu, ibu berasal dari rote. Terserah kalian untuk memilih kebudayaan siapa, ikut kebudayaan bapak atau ikut kebudayaan ibu. Ataupun bisa menuliskan kedua-dua kebudayaan tersebut, lebih bagus lagi. Kemudian setelah kalian amati, maka pertama jelaskan atau ceritakan makna salah satu tarian daerah asalmu sendiri. Maksudnya setelah kalian amati, misalnya ibu dari rote memiliki tarian daerahnya apa, kemudian ceritakan tarian tersebut seperti apa, mengapa ada tarian tersebut, kemudian tarian tersebut sering dibawakan kapan, ya, kemudian makna yang tersirat dari tarian tersebut apa saja, seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, jelaskan atau ceritakan makna salah satu lagu daerah asalmu sendiri. Ya, masih seperti tadi, kalian diminta untuk menjelaskan salah satu lagu daerah asalmu sendiri, baik asal dari bapak atau asal dari ibu, pilih salah satunya. Kemudian tuliskan lagu tersebut, kemudian ceritakan makna lagu tersebut. Jangan lupa menerjemahkan secara umum atau tafsir bebas ke dalam bahasa Indonesia arti dari lagu tersebut. Dan ceritakan juga lagu tersebut mengisahkan momen apa atau menceritakan tentang suatu kejadian apa, ya. Baiklah, dengan demikian maka berakhirlah pertemuan kita untuk pelajaran IPS kelas 8 kali ini. Sebelumnya Pak ucapkan terima kasih dan berminta maaf yang dalam kalau ada yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.